Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wallah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami muliakan Kepala MTS Negeri 17 Jakarta, Bapak Dr. Muhammad Hatta MED, yang kami hormati para wakil kepala madrasah bidang kurikulum, kesiswaan Humas, Ibu Asmawati, Ibu Siti Rohana, Ibu Siti Eti Herawati. Nggak pakai Siti ya Bu, mohon maaf Bu. Keenakan pakai Siti soalnya. Ganti nama nih jadi Siti Eti Herawati. Mohon maaf Bu, cukup Eti Herawati. Yang kami banggakan Bapak Ibu Dewan Guru MTS Negeri 17 Jakarta, anak-anakku yang berbahagia, siswa-siswi MTSN Negeri 17 Jakarta, serta Bapak Ibu orang tua siswa MTS Negeri 17 Jakarta. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali di acara sekolah kita yang kita cintai terkait dengan datangnya bulan Ramadan dan rangkaian acara yang tadi sudah kita lalui. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat umur panjang, nikmat-nikmat yang lain. Sehingga hingga detik ini, pada kesempatan pagi hari ini, kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Kita diberi kesempatan untuk bisa menjalani aktivitas kita sehari-hari seperti biasanya. Dan kita tahu di luar sana ada saudara-saudara kita atau teman-teman kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin sedang berbaring sakit atau sedang berjuang melawan penyakit COVID-19 dan lainnya. Kita doakan bersama agar Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesembuhan dan kesehatan kepada mereka semua. Dan kepada kita Allah berikan kesehatan dan umur yang panjang sehingga kita bisa masuk di bulan Ramadan. Seperti yang kita biasa ucapkan, kita lafalkan atau kita dengar di belakangan hari-hari ini, banyak kita dengar para imam selesai sholat berjamaah membaca doa. Atau para ustadz dalam kegiatan-kegiatan tertentu membaca doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan hantar kami supaya bisa masuk ke bulan Ramadan. Hadirin yang berbahagia, sekarang tanggal 1 April 2021 dan insya Allah kalau tidak ada perubahan, tanggal 13 April atau 12 atau 13 hari lagi kita akan masuk ke dalam sebuah masa atau waktu yang istimewa yang tiap tahun datang kepada kita umat muslim, umat Islam di seluruh penjuru dunia, baik di Indonesia maupun di negara yang lain, yaitu 1 bulan yang dinanti-nanti, yang ditunggu-tunggu, yang begitu istimewa,
yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah karunia besar yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Umat-umat yang lain, apakah diberikan kemuliaan bulan Ramadan? Jawabannya adalah tidak. Hanya umat Islam, umat Nabi Muhammad yang diberikan kemuliaan bulan Ramadan. Maka karena begitu istimewanya bulan ini, para pendahulu kita, orang tua kita, ulama-ulama kita, itu banyak melakukan kegiatan-kegiatan seputar menyambut bulan Ramadan. Bahkan kalau kita baca di internet, yang menyambut bulan Ramadan itu bukan hanya orang Asia, khususnya Indonesia, tapi negara-negara Timur Tengah, Mesir, atau negara-negara Turki atau lain sebagainya pun mereka punya acara-acara khusus untuk menyambut Ramadan. Nah, di Indonesia khususnya, kalau kita tinggal di Jakarta, dulu waktu Bapak masih kecil, ketika mau datang Ramadan itu disuruh keramas, pakai merang. Itu saking istimewanya. Tujuannya supaya apa? Supaya bersih. Menyambut Ramadan mulai dari nol, itu niatnya. Ya. Atau ada juga yang menyambut Ramadan dengan acara menyembelih hewan, kemudian dimasak, kemudian dibagikan ke tetangga dekat, ke kerabat dekat. Ada juga yang pawai obor, itu ada juga tuh menyambut Ramadan dengan cara yang seperti tadi. Atau ada juga yang orang Riau lakukan, kalimau apa Bu? Yang di Sumatera orang Riau juga sama, jadi mereka mandi menyambut Ramadan, membersihkan tubuh dengan wewangian, dengan ramuan-ramuan tertentu, sehingga menimbulkan bau yang luar biasa wanginya. Nah, itu semua merupakan sebuah bentuk penyambutan Ramadan, betapa bahagianya kita menyambut Ramadan. Dan dikatakan dalam sebuah hadis, atau kama qala Rasul, man fariha bidukhuli Ramadan dakhalal jannah. Siapa saja orang Islam yang dengan datangnya bulan Ramadan, dia merasa gembira, merasa senang, merasa lapang dada, kemudian menyambutnya dengan sukacita, maka insya Allah pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Maka dari itu, kita selaku Muslim yang baik, dengan datangnya Ramadan itu perlu ada persiapan-persiapan khusus. Kalau para sahabat dan Nabi itu dari mulai bulan Rajab udah persiapan. Persiapannya mulai puasa sunnah. Jadi dikatakan melakukan puasa di bulan Rajab, kemudian di bulan Sya'ban. Bahkan salah satu bulan yang Rasulullah banyak berpuasa adalah di bulan Sya'ban. Maka hal itu merupakan sunnah yang harus kita lakukan. Hadirin yang berbahagia, kita sudah memasuki H-12 atau H-13, maka apa yang harus kita lakukan menyambut Ramadan? Yang pertama, tentunya kita persiapkan fisik kita. Kita jaga kesehatan kita. Makannya dijaga, jangan sembarang makan, sembarang jajan. Ini penting. Kenapa? Kalau kita sakit, ya kita nggak bisa berpuasa. Kalau kita sakit, maka ibadah kita tidak maksimal. Maka yang sekarang biasa tidur malam, bangun siang, kemudian makannya telat, jajan sembarangan, nah, off dulu dah. Kita siap-siap menyambut Ramadan dengan menjaga pola makan kita yang sehat, kemudian istirahat yang cukup, dan kebiasaan tidur larut malam, bangun kesiangan, itu dihapus pelan-pelan. Sampai ketika nanti masuk bulan Ramadan, tidak ada lagi jadwal sahur kesiangan atau bangun subuh pas waktunya sahur kita nggak sahur. Nah, inilah salah satu bentuk yang bisa kita lakukan untuk menyambut datangnya Ramadan. Latihan dulu, pemanasan dulu. Ya, setelah fisik kita udah diperhatikan,
Kalau perlu siapin suplemen vitamin C, susu beruang, madu, atau suplemen-suplemen lain. Maka persiapan yang kedua adalah persiapan mental. Ya, jangan mengeluh, wah puasa lagi nih, nahan lapar lagi nih, nggak bisa kemana-mana lagi nih, dan lain sebagainya. Jangan. Nah, mental kita harus siap. Waduh, kita harus melihat Ramadan sebagai kesempatan emas. Kalau kita main ke mall, kemudian lihat diskon-diskon yang gede-gede, diskon 90%, nah, itu kan begitu menarik. Ya, itu para ibu-ibu, kalau udah lihat diskon 90%, udah gatel aja tangannya tuh, matanya tuh, udah mau ambil-ambil aja. Nah, sama Ramadan juga begitu. Bulan Ramadan ini bulan istimewa. Amaliyah yang sunnah itu pahalanya sama dengan nilai wajib. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, siapa yang melaksanakan umrah di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti haji. Nah, maka yang punya keluasan rezeki, yang punya kelapangan dan misalnya diperbolehkan oleh pemerintah untuk bisa umrah, ya umrahlah di bulan Ramadan. Berikutnya, hadirin yang berbahagia, Ramadan ini identik dengan bulan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ramadan ini bulan puasa. Bulan kita menahan lapar secara lahiriah dan zahiriah. Namun lebih dari itu, Ramadan ini bukan hanya sekedar menahan rasa lapar dan haus saja, tapi juga menahan amaliyah yang lain. Tadi sudah disebutkan salah satu persiapan fisik kita adalah jaga istirahat kita, jangan tidur terlalu malam. Biasakan bangun sudah mulai pagi. Yang jarang olahraga, berolahragalah. Berjemur diri dengan niat, memasuk Ramadan, nggak boleh sakit, nggak boleh sariawan, nggak boleh kena flu, maka jaga stamina kita supaya fit masuk bulan Ramadan, siap untuk ibadah. Kemudian yang kedua, kita berpuasa juga niatin. Puasanya ditingkatkan. Bukan hanya untuk menahan lapar dan haus saja, tapi menahan amaliyah-amaliyah yang lain. Dalam sebuah hadis disebutkan, min husni islamil mar'i tarkuhu man la ya'ni. Dari ciri kebaikan muslim yang baik itu adalah dia mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Ini kita tahu nih, ya hampir semua kita pasti memegang gadget, megang handphone, megang laptop atau sejenisnya. Dan kita bisa berjam-jam memegang handphone tanpa sadar waktu berlalu begitu saja dengan sia-sia. Maka di bulan Ramadan atau persiapan dari sekarang, kurangin deh megang handphone. Nah, sekarang kita ganti. Yang semula handphone yang dipegang, yang biasa yang dibuka aplikasi game atau sosmed, ganti dengan Al-Quran. Ya, bulan Ramadan, bulan puasa. Bulan Syam. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ya, jadi yang biasa megang handphone, yang biasa buka-buka sosmed, yang biasa main game-game, tahan dulu. Ya, ini bulan istimewa nih. Nggak saban waktu kita bisa ketemu Ramadan. Dan Alhamdulillah masih bisa dikasih umur panjang. Kita tahu, kita menyaksikan di televisi, ada saudara kita, tetangga kita, atau kerabat kita, teman kita, yang umurnya tidak sepanjang kita hingga hari ini. Ada yang mendahului kita. Yang dulu tahun lalu masih duduk bersama kita, masih ngobrol dengan kita di WA group misalnya, hari ini sudah Allah panggil ke hadiratnya. Maka kesempatan Ramadan ini gunakan dengan semaksimal mungkin. Gak apa-apa dah, 11 bulan yang lalu kita main gamenya banyak. Gak apa-apa dah, 11 bulan yang lalu buka sosmednya banyak, Facebooknya, WA, IG, dan lain sebagainya. Tapi khusus Ramadan, ya kita pangkas sampai 10%.
Waktu untuk main gamenya udah 10% aja. Sisanya kita berinteraksi dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya, Ramadan istimewa kenapa? Karena salah satunya adalah Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Menjadi petunjuk umat Muslim, menjadi petunjuk bagi manusia agar selamat dunia dan akhirat. Maka selain target kita puasa full 1 bulan, kemudian meningkatkan kualitas puasa kita supaya terjaga dengan baik, yang berikutnya adalah punya target khatam Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya, ya, di tahun terakhir beliau melewati Ramadan, beliau sampai khatam 2 kali. Dan khatamnya Nabi Muhammad tidak seperti kita baca sendiri, enggak. Nabi Muhammad SAW di tahun terakhir beliau melewati Ramadan, itu membaca Al-Quran di hadapan Jibril. Nabi membaca, kemudian disimak, disaksikan oleh malaikat Jibril. Itu sebanyak 2 kali, berarti 2 kali khatam, taruhlah 30 hari, setiap 15 hari sekali khatam Al-Quran. Nah, kita coba lihat dah. Yang biasanya baca Qur'annya cuma selembar, 2 lembar, 1 halaman, setengah halaman, tingkatin. Kalau targetnya Ramadan ini khatam 1 Al-Quran, 1 putaran 30 juz, maka targetin 1 hari bisa membaca 20 halaman Al-Quran atau 1 juz. Ya, 1 juz itu 20 halaman. Al-Quran 30 juz, maka kalau dibaca 30 hari, maka khatam Al-Quran 1 kali. Jangan sampai seumur hidup kita udah usia 14 tahun, 13 tahun, 15 tahun, atau sudah 40 tahun, 50 tahun, na'udzubillah belum pernah khatam Al-Quran. Ini sebuah kelalaian besar. Tidak pantas bagi seorang muslim yang udah lancar baca Quran, ya tentunya, kemudian malas membaca Al-Quran sampai khatam Quran nggak pernah seumur hidup. Ini musibah besar ini buat umat Islam. Maka kita niatin nih, Ramadan istimewa 1442, ini setelah dengar tarhib dari Pak Ahmad, insya Allah bisa khatam Al-Quran 1 kali dalam 1 Ramadan. Caranya bagaimana? Buat target. Targetnya seperti apa? Usahakan 30 hari, 30 juz Al-Quran. 1 juz Al-Quran 1 hari. 1 juz itu 20 halaman. Pakai Quran standar Madinah, 20 halaman. Ya. Yang biasa 9 ya, 9 lembar. Tapi kalau Quran Timur Tengah atau standar Quran Madinah, 1 juz itu 20 halaman. Halaman 1 sampai halaman 20 itu juz 1. Halaman 22, halaman 1 sampai 21 itu juz 1. Halaman 22 sampai halaman 41 itu juz 2. Kalau kita baca 20 halaman dibagi 5 waktu sholat, kan kita sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kita coba bagi. Habis subuh baca 4 halaman. 4 halaman itu kalau dimenitkan, yang bacanya pelan, seperti gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Nah, kalau bacanya kayak begitu, agak lambat, itu 1 halaman 3 menit paling lama. Ya, kalau bacanya lambat kayak gitu, 1 halaman butuh 3 menit. Kalau 4 halaman berapa kira-kira? 3 kali 4 menit. 3 menit kali 4 halaman, 12 menit. Ya, taruhlah pahit-pahitnya 15 menit. Ya, kalau habis subuh 15 menit baca Quran. Ntar habis salat duha, nah ini dia. Habis subuh
targetin 4 halaman. Habis duha masih kuat nih, masih seger, 4 halaman. Nanti menjelang zuhur atau sebelum zuhur atau sudah zuhur, taruhlah 3 halaman atau 3 halaman atau 4 halaman, 4 halaman. 4 tambah 4 udah 8. Sebelum zuhur 2 halaman, 5 menit, 6 menit, 7 menit lah. Itu udah setengah juz 10 halaman. Habis zuhur, tambahin 4 halaman lagi, udah 14 halaman. Habis asar 4 halaman lagi, jadi 18 halaman. Menjelang maghrib, ya setengah 6 menjelang berbuka, baca 2 halaman. Ya, udah dapat 1 juz tuh. 4 halaman habis subuh, 4 halaman habis duha, 2 halaman sebelum zuhur udah 10 halaman. Habis sholat zuhur 4 halaman. Ya, udah 14 halaman. Habis asar 4 halaman, 10 menit. Ya, 12 menit, 10 menit. Ya. Nanti sebelum sebelum berbuka iftar baca 2 halaman, udah 1 juz. Bonus dah habis maghrib, kalau mau nambah 2 halaman silakan. Ntar habis taraweh nambah lagi 2 halaman. Wah, itu bisa lebih dari 1 juz 1 hari. Nah, ya. Jadi target kita di Tarhib Ramadan ini dalam rangka menyambut Ramadan, kita siapin fisik kita supaya sehat, kuat, nggak sakit-sakitan. Kemudian yang kedua, kita targetin puasa kita bermakna, tidak hanya menahan lapar, menahan haus, karena ganjarannya luar biasa. Man shama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan penuh pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diampunkan segala dosa-dosanya. Bukan dosa 1 tahun doang itu. Dosa-dosa yang telah dilakukan dari mulai lahir mungkin kalau boleh sampai saat dia berpuasa di bulan Ramadan itu. Gimana enggak begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Diberi sebuah kesempatan waktu. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, tentunya didasari dengan iman, bukan karena ingin diet gitu, misalnya ibu-ibu atau anak gadis ya yang berat badannya di atas standar, lurusin niatnya ya. Jangan niat berpuasa untuk menurunkan berat badan. Ya. Dahulukan puasanya imanan wahtisaban. Syaratnya 2, karena iman dan karena mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa jangan karena takut diomelin sama emak sama bapak, nggak boleh. Ya. Berpuasa Ramadan karena takut entar ditinggalin sama gebetan sama pacar, jangan, itu nggak boleh. Ya. Lurusin dulu niatnya. Puasanya niatnya karena imanan wahtisaban, mengharapkan berdasarkan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau ada non-muslim yang ikut berpuasa di bulan Ramadan, apakah mendapat ganjaran yang sama? Tidak. Karena tidak memenuhi 2 syarat. Dia imannya nggak ada. Dia nggak percaya sama Allah. Gimana bisa diampuni dosa-dosanya dari dosa-dosanya? Maka inilah syarat dari ibadah adalah iman dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu saja puasa yang seperti apa? Tadi, puasa yang berkualitas. Berpuasa yang mampu meninggalkan segala perkara-perkara yang sia-sia. Dari ucapan yang kotor, dari perbuatan yang kotor, dan yang lain-lainnya. Ya, jadi jangan berpuasa tapi berantem. Berpuasa tapi musuh-musuhan. Berpuasa tapi ngomongin keburukan orang lain. Nah itu kalau puasa model kayak gitu, itu nggak dapat tuh yang ghufirallahu ma taqaddama min dzambihnya. Sayang, udah seharian berpuasa tapi puasanya sia-sia. Maka dari itu kita niatin dulu puasa tahun ini dan tahun selanjutnya benar-benar didasari oleh iman dan berharap
pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita puasa yang berkualitas. Puasa yang mampu mendorong orang yang berpuasa ini meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tadi. Omongan yang kotor, omongan yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia, main game, kalah, anjay misalnya, itu nggak boleh tuh. Itu ucapan-ucapan yang kayak gitu, seorang pelajar, orang yang terdidik, orang muslim, orang yang belajar di madrasah, nggak boleh ngomong yang kayak begitu. Ya, bahasa-bahasa gaul itu mungkin lazim kita dengar. Tapi diucapkan oleh kita yang biasa baca Quran kayaknya nggak enak didengar. Maka orang yang biasa baca Al-Quran, lidahnya itu nggak akan terbiasa mengucapkan kata-kata yang maaf, bahasa binatang aja nggak keluar. Ya, bahasa-bahasa yang plesetan kayak tadi aja, misalnya babai, anjay, yang bahasa lain itu udah bukan level dia tuh. Ya, hati-hati. Jadi anakku yang berbahagia, anakku yang tercinta yang Bapak banggakan, mulai saat ini kalian sedang berpuasa atau tidak berpuasa, maka bahasa-bahasa tadi jangan dibiasakan. Boleh main game, menang, Allahu Akbar kayak gitu. Ya, main game misalnya, bisa ngalahin temannya, subhanallah, 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 subhanallah. Itu kan keren. Boleh enggak? Enggak apa-apa, enggak apa. Main game enggak apa-apa, tapi sambil zikir misalnya. Ya, mau nikung, subhanallah, tuh, Allahu Akbar kayak gitu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Main game tapi sambil salawatan. Main game tapi sambil membasahi lidahnya dengan zikir. Main game misalnya salah langkah, astagfirullahaladzim, harusnya nggak boleh begini nih. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah itu keren tuh kalau pelajar main gamenya kayak begitu. Ya, lagi berantem, misalnya lagi konflik sama teman, astagfirullah, lu nggak boleh begitu, napa? Nah itu bahasa-bahasa yang harus kita hidupkan di tengah-tengah teman-teman kita. Ya, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila biha. Ya, siapa yang membuat sebuah kebiasaan yang baik dalam bermasyarakat Islam, ya terbiasa mengucapkan kalimat yang baik, kemudian ada orang lain ikut-ikutan berbuat baik juga gara-gara kita biasa istighfar di grup atau dalam sosial media, ada orang ngikutin, kita dapat pahala. Dan pahala orang yang mengikuti kebiasaan tersebut tanpa dikurangi dari pahala orang tersebut. Jadi double cost itu, double profit, ya. Keuntungannya berganda. Dia dapat 1, kita dapat 2. Ada orang ketiga ngikutin, dia dapat 1, kita dapat 3. Ada orang yang keempat ngikutin, dia dapat 1, kita dapat 4. Itu pahala orang yang membuat kebiasaan yang baik, kemudian diikuti sama orang lain. Pahalanya double. Ya. Tapi kebalikannya, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan falahu wizrun wa wizru man amila biha. Kebalikannya, kasihan. Siapa yang membuat kebiasaan buruk dalam bersosial, dalam kehidupan sehari-hari dalam Islam, kemudian diikutin sama orang lain, diikutin sama adeknya, diikutin sama temennya, sama tetangganya, itu dapat dosa itu orang. Dosa dia yang melakukan, dosa orang yang melakukan gara-gara ngikutin dia, dosa orang lain. Nah, sekarang kita mau milih mana nih? Mau buat kebiasaan yang baik atau mau membuat kebiasaan yang buruk? Nah, tentunya kita ingin membuat kebiasaan yang baik. Maka dari itu nggak usah takut, nggak usah malu, nggak usah minder. Kalau misalnya lidah kita sering ngucapin istighfar, kalau lidah kita sering ngucapin tasbih, takbir, tahmid, salawat. Kenapa? Kebaikannya untuk kita dan kebaikan pula untuk orang lain. Oke, kita review lagi. Mau bulan Ramadan, jaga kesehatan. Ya, makannya dijaga. Niatnya apa? Supaya sehat selama Ramadan. Tidurnya jangan terlalu larut malam. Kurangin, udah. Tidurnya sorean dikit. Supaya apa? Supaya bangunnya nggak kesiangan. Biar emak-emak di rumah banguninnya nggak pakai mic. Ya, cukup di
ditepuk aja, bangun. Ya, bangun. Kenapa? Karena tidurnya udah cukup tuh kalau dari sore. Nggak usah dicubit, nggak usah diomelin, nggak usah diteriakin. Kasian, itu nambah dosa orang tua ntar. Ya, kita hibur orang tua kita, tidurnya agak sorean, nanti bangunnya gampang. Nah, kemudian puasanya puasa yang berkualitas. Bukan hanya menahan lapar, menahan dahaga, tapi juga menahan dari omongan, perbuatan yang tidak baik. Ucapan-ucapan gaul yang melesetin bahasa-bahasa yang kasar, bahasa yang merendahkan, bahasa-bahasa yang menghina, merendahkan orang lain, itu nggak boleh. Ya, itu bukan level kita. Itu bukan kebiasaan muslim yang baik. Dan kita harus pede, saya orang muslim, identik dengan lisan yang baik. Ya, orang Islam itu adalah orang yang orang lain selamat dari lidah dan perbuatannya. Orang yang sudah bisa memberi rasa aman kepada orang lain, baik itu dari lidahnya nggak diomongin, nggak dicela, nggak direndahkan, nggak difitnah, nggak dijelek-jelekin, tidak dibully, itu ciri orang Islam. Identitas muslim yang sejati. Tapi kalau punya kebiasaan-kebiasaan tadi disebutkan, istighfar. Kita minta ampun sama Allah dan doakan orang yang dulu pernah kita obongin, kita jahatin, kita minta maaf sama dia. Ya, kita minta maaf sama dia. Kemudian kita ubah karakter kita menjadi karakter yang baik. Kemudian jangan lupa syahrul Ramadan itu syahrul Quran. Targetin pokoknya nih. Ya, ini ada Bu Neneng, ada Bu Nurhayati, ada Umi Sobira, ada guru Bu Husna, ada Tazkiyah, Bu Nutahida, Bu Ruhana. Tanyain anak-anak kita, Ramadan tahun ini berapa kali hatam Al-Quran? Kalau perlu, panitia kasih hadiah. Setuju kasih hadiah? Kita bikin stimulus buat anak-anak kita. Yang paling banyak hatam Al-Qur'annya dikasih hadiah 1 juta rupiah. Ya. Bukan hadiah dari orang tuanya. Ya, Bapak Ibu yang di rumah, ya. Ini kalau anaknya bisa dapat hatam Al-Qur'an, pahalanya juga buat orang tuanya. Jadi nggak usah takut ngasih hadiah. Kadang kita kurang kurang adil. Kalau anak kita ulang tahun, itu nggak ada prestasi sebenarnya. Nambah umur itu alamiah. Ya, nambah umur itu manusiawi, bukan prestasi. Tapi kita ngasih hadiah gede-gedean tuh. Ada anaknya ulang tahun dikasih handphone. Anaknya ulang tahun dibeliin tas baru. Anaknya ulang tahun dikasih motor. Giliran anaknya hatam Quran, cuma dibikin nasi kuning doang. Nasi tumpeng lagi, itu nggak adil tuh. Nasi kuning. Nah sekali-kali dong, ini kalau bisa hatam Quran Ramadan 5 kali, ganti handphone. Nah gitu. Ya, Bapak Ibu bisa nggak nih di rumah nih? Ya, motivasi anak. Ya, kalau bangunnya nggak kesiangan, tambah uang jajan gitu. Kalau misalnya bantu-bantu ibu nyiapin masak buat buka, buat sahur, kasih hadiah. Nah itu anak-anak kita akan terbiasa melakukan hal baik walaupun dengan stimulus itu lebih baik daripada nggak sama sekali. Jadi memberikan hadiah reward kepada anak kita supaya anak kita bisa termotivasi untuk berbuat baik. Ya, kalau boleh mah dikasih perlombaan nih panitia mungkin dari budget yang ada. Yang paling banyak hatam Qur'annya di bulan Ramadan, nggak apa-apa. 2 kali hatam plus 30 halaman misalnya. 20 misalnya 3 kali hatam plus 10 juz. Nah, itu dapat hadiah. Bisa nih. Buat lomba kelas 71 wali kelasnya kasih hadiah nih. Ya. 71 Pak Ibu siapa wali kelasnya? Bu Ida Wahida, kasih perlombaan di kelas. Kita punya target Ramadan ini masing-masing kelas melaporkan berapa banyak hatam Al-Qur'annya. Kenapa identik dengan Al-Quran? Karena syahrul Ramadan, syahrul Quran. Siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf saja, itu dibalas 10 kebaikan, 10 pahala. Alif, Lam, Mim, itu 3 huruf.
Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf udah 190 kebaikan. Ya, jadi salah satu amaliyah yang mendatangkan banyak pahala, salah satunya adalah membaca Al-Quran. Karena setiap huruf Al-Quran akan memberikan banyak kebaikan. Pak, saya bacanya masih terbata-bata, belum lancar. Gimana dong? Tenang. Ya, Nabi Muhammad itu ngasih kabar gembira. Ya, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang jago baca Quran, orang yang lancar membaca Al-Quran, itu derajatnya seperti malaikat Jibril. Walladzi yaqra'ul Quran wa huwa yatata'ta wa 'alaihi syaqun fa 'alaihi ajran. Nah, itu kata Nabi kurang lebih seperti itu. Yang pandai membaca Al-Quran, derajatnya bersama malaikat Jibril nanti di surga. Sedangkan mereka yang membaca Al-Quran, terbata-bata, dan ngerasa susah, ngerasa capek, ngerasa lelah, itu pahalanya 2 kali lipat itu. Kalau yang lancar cuma dapat pahala mungkin 1 huruf 10 kebaikan, orang yang baca Qur'annya terbata-bata, baru belajar, itu bisa jadi 20 kebaikan. Ya, kalau menurut hadis yang ini, ya, 1 huruf dibalas 10 dikali 2. Falahu ajran, hitungan matematikanya begitu. Jadi secara matematis, orang yang baca Quran 10 menit yang lancar dengan 10 menit yang belum lancar, jumlah pahalanya banyakan yang masih terbata-bata. Kenapa? Allah memberikan penghargaan. Ini udah bacanya nggak lancar, pelan-pelan, hati-hati banget, dikasih double pahalanya. Ya, sama orang yang pergi ke masjid sholat berjamaah. Dari rumah ke masjid yang jarak 10 meter dengan yang 100 meter, pahalanya banyakan mana? Ya, ada orang berjamaah nih. Ini rumahnya cuma 10 meter ke masjid. Tetangga yang jauhan 100 meter ke masjid. Itu pahalanya banyakan yang rumahnya agak jauhan. Kenapa? Setiap langkah itu dihitung. Ya, langkahnya cuma 10 meter kali 20 langkah. Ya pahalanya 20 langkah pahala ke masjid. Tapi yang orang jauhan dikit rumahnya, datang ke masjid, itu 100 langkah. Maka setiap langkah menuju ke masjid, pahalanya lebih banyak. Maka kalau bisa, yang rumahnya dekat masjid, cari yang masjidnya agak jauhan dikit dah. Ya, kenapa? Semakin banyak langkah-langkah kita ke masjid, itu akan semakin banyak pahala yang akan kita peroleh. Ya, kenapa? Iya, ya. Kalau yang terdekat ada, yang terdekat. Tapi kalau yang suka safari Ramadan misalnya, mau safari Ramadan silakan. Dalilnya adalah supaya semakin banyak langkah ke masjid. Atau kalau tawaf dulu tuh ke masjid. Ya, jangan langsung masuk ke masjid, muter dulu, cari pintu yang agak jauhan dikit, supaya pahalanya makin banyak. Ya, Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Syahrul Siyam, bulan Ramadan, bulan puasa. Puasalah yang berkualitas. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Maka targetin hatam Al-Quran. Sahabat-sahabat Nabi, para ulama-ulama terdahulu, ketika masuk bulan Ramadan, itu meninggalkan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu hadis, tinggalin dulu. Ilmu fikih, tinggalin dulu. Ilmu yang lain tinggalin. Mereka pada fokus untuk Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullah itu diriwayatkan menghatamkan Al-Quran sebanyak berapa kali, Bu? Ada yang tahu Imam Syafi'i di bulan Ramadan itu bisa menghatamkan Quran berapa kali? 40 kali. 1 bulan 40 kali, artinya sehari itu bisa 1,5 kali hatam Al-Quran. Syekh Ali Jabir itu almarhum, Syekh Ali Jabir rahimahullah, itu pernah bilang, berapa kali bisa hatam Quran? Ada yang tahu nggak di ceramah Syekh Ali Jabir? Dia bisa membaca 30 juz dalam waktu berapa jam? 11 jam. Iya, 11 jam. Syekh Ali Jabir, karena lidahnya orang Arab, biasa baca Quran, itu bisa 11 jam baca 1 Al-Quran. Walaupun ada yang mengatakan kalau membaca Quran
Jangan kurang dari 3 hari. Jam 8 sendiri atau bareng-bareng? Masya Allah. Mas, 5 jam berarti luar biasa. Ya, bagi karo iya, ini ada yang disampaikan tuh. Dari jam 8 pagi sampai zuhur 5 jam bisa hatam Quran. Ini orang istimewa, biasanya para hafiz biasanya seperti ini. Jadi kalau orang hafiz itu 20 menit bisa 1 juz kali. Ya, kalau Pak Ahmad pernah ketemu sama guru MTSN 2 Jakarta, Dr. Faiz, Ahmad Faiz itu pernah acara satu momen di Puncak Bu tahun 2014, kenal sama Ustadz Andi, Dr. Faiz, pernah setoran juga sama almarhum, Allah maghfirlahu. Ya, itu bisa 30 menit 1 juz Bu baca Quran. Ya, itu baca Qurannya udah kayak orang lari itu. Itu orang-orang yang istimewa, orang-orang yang hidupnya sudah bersama Al-Quran. Maka orang lain aja bisa, ya minimal kita bisalah hatam Quran. 1 Ramadan ini 1 kali hatam, minimal. Kalau bisa 2 kali luar biasa. Ya, kita ulang lagi, jaga kesehatan, berpuasa yang berkualitas, jaga lisan dengan ucapan yang baik, perbuatan yang baik. Yang ketiga, kita hidupkan syahrul Quran. Yang keempat, Al-Quran huwa syahrul qiyam. Man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Selain berpuasa, selain membaca Al-Quran, kita hidupkan malam dengan salat. Kita hidupkan dengan salat tarawih, dengan salat qiyamul lail, dengan salat witir tentunya. Dan sekali lagi, luruskan niatnya semata-mata karena iman dan ihtisab, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena entar diomelin sama bapak guru, diomelin sama emak sama bapak atau ayah sama ibu, jangan. Lurusin niatnya dulu, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mau yang 23 rakaat silakan. Yang mau 11 rakaat silakan. Yang enggak boleh enggak sholat sama sekali. Ya. Kemudian puasa, kemudian Al-Quran, kemudian qiyam atau salat. Yang keempat nih, Al-Quran, Ramadan dikenal juga dengan Syahrus Sadaqah. Ya, Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan itu adalah orang yang paling jud, orang yang paling dermawan di bulan Ramadan. Seperti hembusan angin. Begitu mudahnya beliau memberi. Bersedekah buat yang puasa, buat fakir miskin, buat orang Ibnu Sabil dan sebagainya. Maka selain persiapan fisik, persiapan mental, persiapan material itu menjadi penting. Ya, kalau perlu nabung dulu nih. Nabung. Tabungan khusus untuk infak Ramadan. Siapin. Tiap hari ya 1.000, kalau enggak 2.000, 5.000 atau 10.000 silakan. Semakin besar infak yang kita keluarkan akan semakin banyak pahala yang akan kita raih. Ingat, siapa yang memberi makan atau memberi makanan atau minuman bagi mereka yang berpuasa, ya, itu dapat pahala puasa yang sama. Ini emak-emak alhamdulillah nih. Di rumah itu yang nyiapin bukaan siapa ya? Ibu-ibu. Itu ibu-ibu pahalanya double kos itu. Suaminya minum air dapat pahala satu seperti suaminya. Anaknya ikut minum, ikut makan, pahalanya double. Jadi di rumah itu orang yang paling banyak pahalanya adalah kaum ibu-ibu. Kenapa? Karena dapat pahala puasa suaminya, dapat pahala puasa dari anak-anaknya. Maka para ibu-ibu berbahagialah diberi kesempatan untuk bisa ngurus rumah tangga. Jangan sampai buka puasa beli, ya Allah, kasihan. Kenapa? Lantar itu pahala puasanya buat yang jualan dong. Ya minimal bikinin air putih, air hangat dan sebagainya supaya ini
tegukan pertama, pastikan tuh. Tegukan pertama air minum yang masuk ke orang-orang yang kita cintai di rumah yang berpuasa adalah air minum yang kita sediakan sendiri dari tangan kita. Pastikan ini pahalanya buat kita nih, jangan sampai lari ke orang lain. Ya, ini peluang besar, jangan disia-siakan. Ya, begitu juga ketika nyiapin sahur, semangat. Yang perlu yang enak-enak kalau sanggup beli gitu. Bapak-bapaknya juga sama nih, kasih uang belanjanya. Kalau yang biasa 3 juta, 4 juta tambahin jadi 7 juta. Itu senang banget ibu-ibu tuh. Semangat banget itu ya. Buat bapak-bapak ini kesempatan. Ya, buat kaum Hawa, buat kaum Adam sekarang, ya, kalau kemarin ngasih belanja buat makan bulanan dan sebagainya kisaran 3-4 juta atau sekian juta, tambahin. Tingkatkan plus 50%. Dari 4 juta, dari 6 juta, dari 2 juta jadi 3 juta. Kenapa niatin? Karena sedekah yang kita berikan kepada orang lain dengan sedekah yang kita keluarkan untuk istri dan anak kita, itu yang paling besar pahalanya yang kita berikan kepada istri kita. Maka jangan pelit di bulan Ramadan, ya. Kasih aja pokoknya, kasih. Maka persiapan di bulan ini selain tadi yang disebutkan persiapan material, kita harus nyiapin dana untuk bisa berinfak, bersedekah sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Ya. Dan kita tahu, infak sedekah itu tidak hilang. Itu akan kembali ke kita. Kita ngasih 10.000, Allah akan ganti 10 kali lipat. Sampai 700 kali lipat kalau benar-benar ikhlas. Ya, kalau di dunia enggak dikasih, di akhirat nanti Allah akan berikan. Sekali lagi, imanan wahtisaban. Iman sama Allah, yakin dengan Allah, apapun yang kita lakukan, apapun yang akan kita keluarkan, pasti akan kembali kepada kita. Ingat, ada sebabnya kita terselamatkan dari musibah, dari bala, gara-gara sedekah yang kita berikan. Itu musibah di dunia itu bisa menolak bala itu. Apalagi di akhirat. Maka sekali lagi niat ikhlas. Jangan keluh kesah. Yakin Allah itu maha memberi rezeki. Apalagi sedekah yang diberikan subuh hari. Habis subuh itu setiap pagi Allah mengutus malaikat turun ke muka bumi. Mendoakan, ya Allah, bagi mereka yang menahan harta yang nggak mau infak, itu suruh dicelakakan. Tapi orang yang memberi infak di pagi hari, semoga diberikan keberkahan dan dilipat gandakan pahalanya. Jadi jangan pelit. Bulan Ramadan itu bulan sosial, bulan bersedekah. Sedekah yang pertama ke istrinya dulu, ke anak-anaknya dulu. Baru ke orang lain, ke fakir miskin, ke orang tua. Jadi memang kita selaku orang muslim, kalau ingin banyak-banyak ibadah, kita harus jadi orang kaya. Mau haji, butuh duit. Mau umroh, butuh duit. Mau zakat, butuh duit. Mau infak, juga mau duit. Ya, mau silaturahim keluar kota ketemu orang tua, butuh uang. Maka mudah-mudahan Allah memberikan kekayaan kepada kita semua. Allahumma kfina bihalalikan haram wa aghnina bifadlika amman siwak. Ingat, ada salah satu doa ketika kita masuk masjid dan keluar masjid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma gfirli waftahli abwaaba rahmatik. Ketika masuk masjid, kita minta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita keluar masjid, baca doa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Wa as'aluka min fadlik, dan aku minta banyak keutamaan dari-Mu ya Allah. Salah satunya apa? Minta rezeki supaya kita diberikan kekayaan. Kalau udah diberi kekayaan bukan untuk diri sendiri, tapi untuk bersedekah. Oke, kita review lagi. Jaga kesehatan supaya maksimal ibadah Ramadan kita. Yang kedua, niatkan puasa kita puasa yang berkualitas. Hindari ucapan-ucapan yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia. Kalau nggak bisa ninggalin main game, bersosial media, dah sambil zikir, sambil bersolawat, itu membawa kebaikan buat kita. Yang ketiga, jadikan Ramadan sebagai syahrul Quran. Targetkan 1 kali hatam Al-Quran. Kenapa? Pahalanya luar biasa. Yang keempat, Ramadan syahrul qiyam. Saatnya kita
sholat di waktu malam, baik tarawih maupun tahajud maupun witir. Dan jangan lupa banyakin zikir sama doa. Banyakin zikir dan doa. Tadi sedekah dibanyakin terutama habis subuh. Kemudian kalau bisa buat orang yang berpuasa kita siapin segelas aqua atau apalah supaya kita kecipratan pahalanya, nambah pahala kita. Kemudian perbanyak zikir dan doa. Itu doa orang yang berpuasa Allah kabulkan. Yang punya hajat di bulan Ramadan, yang punya hajat urusan dunia akhirat, minta di bulan Ramadan. Habis sedekah, ya Allah dengan keberkahan sedekah ini kabulkan hajatku ya Allah. Supaya bisa jadi pegawai negeri sipil. Amin, kayak gitu. Ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah ini aku lulus MTS kemudian diterima di sekolah favorit yang aku cita-citakan. Kan begitu kita maunya, orang tua juga kita gitu. Atau disembuhkan dari penyakit. Jangan lupa doa. Sebab doa itu adalah muhul ibadah. Atau saripati ibadah itu adalah salat. Adalah doa. Bukankah salat yang kita lakukan? Mulai dari takbiratul ihram. Dibuka dengan iftitah. Itu isinya doa, 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 dan doa. Dan doa kebaikan kembali kepada kita. Kemudian anakku yang berbahagia, jangan lupakan orang-orang di sekitar kita. Kita punya salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Kadang kita berucap ada yang tersakiti. Dan itu tidak kita sadari. Maka jangan takut, jangan ragu, jangan gengsi untuk meminta maaf. Bapak Ibu sekalian, anakku sekalian, kalau Pak Ahmad atau guru-guru yang lain, karyawan lain pernah melakukan kesalahan, melakukan ucapan yang menyakiti atau tidak menyenangkan, mohon dimaafkan. Supaya kita sama-sama mulai nol di bulan Ramadan ini. Begitu juga anakku sekalian yang mungkin ucapannya nggak baik, perilakunya nggak baik, kemudian pernah salah dengan bapak ibu gurunya atau karyawan kita. Insya Allah kita semua yang hadir di sini membuka maaf dan memberi maaf kepada kalian semua. Untuk para orang tua mungkin yang sesama ini selama ini pernah ada ucapan kasar atau tidak enak di hati, mohon dimaafkan dan mohon diberi maaf. Dan kepada kalian sesama rekan, sama teman yang mungkin di grup WA saling nyindir, saling membuli atau lain sebagainya, udah stop. Kita sama-sama istighfar, kita sama-sama minta ampun, kita sama-sama saling memaafkan. Dan jangan lupa, yang masih memiliki orang tua, punya ayah, punya ibu, ya, minta maaf, minta keridhaannya, minta keikhlasannya. Bagi orang tuanya sudah wafat, doakan supaya Allah memberikan ampunan dan rahmatnya. Sehingga kita benar-benar bisa masuk di bulan Ramadan ini, benar-benar bisa Ramadan yang berkualitas. Yang memberikan ampunan kepada kita, memberikan rahmat kepada kita, dan memberikan pembebasan dari api neraka. Itu saja yang Bapak sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita song-song Ramadan 1442 dengan semangat baru, jiwa baru, dan menjadi Ramadan yang terbaik di sepanjang hidup kita. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Baik Bapak Ibu, satu lagi agenda yang kedua yaitu doa ya. Kita akan membaca doa dengan doa yang istimewa. Salah satu adab doa kita menghadirkan hati dan pikiran kita. Doa yang tidak diiringi dengan kehadiran hati itu udah pasti tertolak. Maka marilah sama-sama kita menghadirkan hati kita, kita meminta kepada Allah supaya Allah memberikan apa-apa yang kita inginkan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih semuanya. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.